Selamat sore Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali lagi masuk ke dalam Pasca Komisi Usia Lanjut. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Saya mengajak kita semua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam ibadah kita pada sore hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Maka akan kuceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku. Suaranya ku dengar, benar, benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku. Suaranya ku dengar, benar, benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhan
Kebaktian Paskah Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga ini berlangsung dan dialaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang beribadah di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Inilah hari Paskah, inilah kebangkitan Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Kebangkitannya telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Syukur kepada Allah. Layaklah segala makhluk di bumi dan di sorga memuji kuasa dan kasih-Nya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya, hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oma-opa sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh merayakan Paskah bersama-sama saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan dan menerima pesan-pesan daripadanya. Berkatilah kami supaya firman itu sungguh-sungguh kami lakukan dalam keseharian kami dan hidup kami diberkati melaluinya. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah kemenangan untuk kehidupan. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan satu ayat saja, yaitu dari Injil Lukas 24 ayat yang kelima, yang berisi kesaksian bagaimana para murid wanita yang pergi ke kubur Tuhan Yesus dan apa yang mereka jumpai. Lukas 24 ayat yang kelima berkata demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada berita tentang kelahiran seorang bayi, orang-orang bersukacita dan bergembira. Bukan hanya kedua orang tuanya, tetapi juga keluarga besar, juga teman-teman dan sahabat-sahabat yang datang untuk mengucapkan selamat kepada keluarga ini dan mendoakan yang baik-baik untuk perkembangan si bayi tadi. Nah, sebaliknya, orang-orang akan sedih kalau mendengar berita tentang kematian.
Dan kesedihan tidak hanya dialami oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dialami oleh banyak orang yang mengenalnya, sahabat-sahabat, teman-temannya, dan sebagainya, dan mengucapkan turut berduka cita, mendoakan agar mereka semuanya itu tabah dan juga kuat menghadapi duka cita ini. Nah, apa artinya saudara kalian? Menyambut bayi orang bersuka cita dan menghadapi kematian orang berduka cita. Maknanya sangat jelas bahwa hidup ini sangat berharga. Kalau kematian itu sangat menyedihkan. Dan itu berarti hidup yang berharga ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya, diisi dengan hal yang positif supaya ketika kehidupan besok selesai, kita tidak kecewa dan hidup kita tidak sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ada kalimat yang mengatakan yang sangat indah begini. Ketika kamu lahir, semua orang tertawa dan hanya kamu yang menangis. Oleh sebab itu hiduplah begitu rupa sehingga besok ketika kamu mati, semua orang yang menangis dan hanya kamu yang tertawa. Ini saya kira kalimat yang bagus untuk kita renungkan. Om Bapak sekalian, Bapak Ibu semua, hidup memang tidak mudah. Namun hidup ini anugerah. Hidup memang banyak masalah. Namun kita tidak boleh menyerah. Dalam iman Kristen kita juga tahu bahwa besok ujung-ujungnya itu bukanlah kematian kekal, namun kehidupan yang kekal. Hidup itu sungguh berharga. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri selama hidupnya dan ketika dia mati lalu bangkit lagi. Yesus juga tidak menjalani kehidupan yang mudah. Banyak tantangan, kesulitan, dan penderitaan, bahkan sampai dia mati. Tapi kita tahu itu bukanlah akhir dari segala-galanya, oleh karena Allah mengganjarnya dengan kebangkitan, meninggalkan kematian untuk bangkit dan hidup selama-lamanya. Dalam ayat yang singkat tadi kita mendengar kisah tentang murid Tuhan Yesus yang pergi ke kubur namun tidak menjumpai mayat Yesus di sana. Malah ada dua orang yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Dan para murid bersukacita dengan peristiwa itu. Ini peristiwa yang sangat-sangat penting dan penuh makna. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kalimat singkat ini. Yang pertama, hidup ini sungguh-sungguh berharga. Yesus telah memperjuangkannya begitu rupa sampai mati dan Allah berkenan lalu memberinya kebangkitan. Hidup sangat berharga, jangan pernah kita sia-siakan. Nah, bagaimana kita menghargai kehidupan ini? Bapak sekalian, mungkin kita selama 2 tahun ini sudah merasa bosan ya, berat, tidak bisa kemana-mana, atau malah sudah terlalu biasa, apatis, ya sudahlah. Ingat, kalau kita menghargai kehidupan, kita perlu melakukan hal-hal yang berharga, berguna dalam kehidupan ini. Beberapa hal sederhana misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika awal COVID mungkin sebagian besar dari kita itu sungguh-sungguh peduli dengan kesehatan kita. Menjaga kesehatan dengan baik, berjemur di pagi hari, minum vitamin, tidur yang cukup, dan sebagainya. Pertanyaannya, yang seperti itu masih kita lakukan tidak? Berjemur, menjaga kesehatan, atau sudah mulai kendor? Karena sudah terlalu lama kita menjadi bosan.
Awal-awal ketika COVID melanda, kita dianjurkan tidak kemana-mana, pergi ke rumah. Lalu kita dianjurkan supaya menggunakan waktu untuk menata rumah, berkumpul dengan keluarga, omong-omong. Setelah sekian lama, apakah rumah kita bertambah rapi atau tetap saja berantakan atau kembali berantakan? Ini hal yang sederhana yang bisa kita renungkan bersama. Atau misalnya kita dulu juga dinasihati supaya tidak nganggur, gunakan waktu dan baik, misalnya melakukan hobi, entah membaca, entah berkebun. Nah, apakah itu semuanya masih kita lakukan sampai sekarang? Menghargai kehidupan berarti melakukan karya-karya yang berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan yang kedua, karena hidup ini berharga dan anugerah Tuhan, maka hidup ini perlu dijalani dengan rasa syukur terus-menerus kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kalau bangun pagi, itu saya rasanya bersyukur bukan main. Sepanjang malam bisa tidur, tidak tahu apa yang terjadi. Pagi hari bisa diberikan kehidupan baru, menghirup udara segar, bisa makan, bisa sehat, bergerak tanpa sakit. Itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri terus-menerus. Hidup sekali lagi memang tidak pernah mudah, namun hidup itu bagaimanapun indah. Banyak masalah, tapi kita tidak boleh menyerah, harus menyelesaikan itu. Saya pernah memberikan ilustrasi dalam sebuah khotbah saya tentang seorang bapak yang mengeluh kepada Tuhan. Dan bapak ini berdoa pada Tuhan, Tuhan, hidup saya sangat berat, banyak masalah, rasanya tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Dan Tuhan mendengar keluhan itu dan bertanya kepada bapak ini, apakah benar anakku, hidupmu sangat berat, tidak tertahankan lagi? Ya Tuhan, hidup saya memang sangat berat. Gimana kalau sudah tidak tahan, apa kamu ingin pulang sekarang? Nyatanya tidak mau. Jadi walau hidup ini berat, tetapi kita tidak pernah boleh mengeluh. Yang ketiga, kita juga perlu menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan, dan inilah yang memberikan semangat kepada kita untuk terus berkarya. Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru, kebangkitan Yesus memberikan semangat baru bagi para muridnya. Tadinya mereka ketakutan, tadinya mereka patah semangat, tidak punya harapan lagi. Namun ketika Yesus bangkit, hidup mereka berubah. Mereka pergi dengan sukacita, semangat mereka muncul kembali. Ada masa depan oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Oma sekalian, kebaktian kita hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, tanggal 21 April. Dan kita bisa belajar bahwa Ibu Kartini ini juga membuka harapan baru, membuka masa depan baru, tidak hanya bagi kaum wanita, namun juga bagi kaum pria. Bagi kaum wanita jelas, dengan adanya Ibu Kartini ini, maka kaum wanita punya harga diri, dibangkitkan semua potensinya untuk berkarya. Tidak lagi hanya urusan dan melakukan urusan domestik di dalam rumah tangga saja, namun bisa berkarya di luar rumah. Dan nyatanya banyak sekali kaum wanita, kaum perempuan yang sukses, yang berhasil di dunia ini. Itu adalah semangat baru, itu adalah harapan baru. Dan bukan hanya bagi kaum wanita, kaum pria juga belajar sesuatu dari perjuangan Ibu Kartini ini, yaitu apa? Kaum pria disadarkan bahwa kaum wanita tidak boleh diremehkan, tidak boleh direndahkan. Mereka juga punya potensi yang besar yang harus bisa dikembangkan dan berguna bagi orang lain. Dan yang keempat, seperti kebangkitan
Tuhan Yesus, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, maka hidup kita pun juga perlu kita perjuangkan untuk mendatangkan harapan dan sukacita bagi sesama. Ini penting. Mengapa? Karena bisa saja kita dan ada saja orang-orang yang hidupnya itu tidak mendatangkan sukacita, tidak membawa kegembiraan, tapi malah bikin jengkel terus. Ini bisa terjadi di mana-mana, di keluarga kita juga bisa. Suami atau istri hidupnya tidak mendatangkan sukacita, kegembiraan bagi keluarga, tapi malah kejengkelan, kemarahan. Suami dengan perilaku, kebiasaan yang kurang baik, diingatkan berkali-kali, tapi nekat saja. Atau istri yang dinasihati, dibimbing, diarahkan, tapi juga tidak ada hasilnya. Orang tua bisa menakutkan anak-anaknya, tidak menjadi sumber kegembiraan, anaknya tidak bisa bangga terhadap ayah ibunya. Tapi anak-anak juga bisa beban batin yang bikin susah terus pada orang tuanya. Ada juga orang-orang yang menjengkelkan, mungkin di tempat kerjanya, di lingkungan tetangganya, siapa tahu bisa terjadi juga di dalam gereja. Kalau kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita, kita yang percaya dan ikut dalam peristiwa kebangkitan itu juga harus berjuang agar supaya hidup kita mendatangkan berkat, sukacita dan kegembiraan. Oma opa yang dikasih Tuhan, kita bersyukur diberi usia lanjut sampai sekarang ini oleh Tuhan. Mari kita merenung sejenak selama usia kita banyak ini, bagaimanakah kehidupan kita? Sudahkah banyak mendatangkan sukacita, kegembiraan bagi orang lain, atau justru mendatangkan kejengkelan, kemarahan, kesedihan bagi banyak orang? Kiranya Paskah ini memberikan semangat baru bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Kristus bangkit, soraklah,
Saudara-saudara, marilah kita ucapkan pengakuan iman kita bersama dengan Natanael. Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Bersama dengan Yohanes Pembaptis. Engkaulah anak domba Allah yang mengangkat dosa isi dunia. Bersama dengan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bersama dengan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ku rasa ku sulit untuk percaya, dan saat ku ragu, Tuhanku hidup dan nyata. Yesus melawatku, Dia sabar dan mengertiku. Walau imanku lemah, kasih-Nya tidak berubah. Kau Allah yang hidup, tariklah ku ke dekat-Mu, bimbing imanku untuk percaya di setiap langkahku. Ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya. Saat ku rasa karena banyaknya masalah, sering ku ragukan kuasa dan pimpinan-Mu, Tuhan. Ku hadapi dunia dengan kekuatan diriku.
Tuhan ku percaya. Bapak sekalian, Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti dan juga firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Bapa, firman ini sungguh-sungguh kami hayati dan kami lakukan dalam keseharian kami. Kami diingatkan bahwa kehidupan itu begitu berharga. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, telah memperjuangkannya sampai mati, dan Allah berkenan dan mengganjarnya dengan membangkitkannya dari kematian. Tolonglah ya Tuhan, agar supaya kami mengisi hidup kami sehari-hari dengan karya-karya yang bermanfaat, yang berguna, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi sesama. Hidup kami mendatangkan sukacita, membawa kegembiraan, dan tidak menimbulkan kejengkelan, kemarahan, ataupun kesedihan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami semua pada usia lanjut ini. Di kala pandemi yang belum berakhir ini, biarlah Tuhan tetap memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Kami tetap bisa disiplin, menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga ini, yang dalam segala keterbatasan gerak terus berusaha melayani Tuhan. Berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan di Komisi Usia Lanjut ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang terus-menerus mengupayakan agar supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Tuhan berkati program vaksinasi yang terus digencarkan. Tuhan berkati juga masyarakat yang ada agar supaya mereka juga boleh patuh menjalani protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemulihan ekonomi di segala bidang kehidupan, agar supaya orang tidak lebih lama lagi menanggung beban yang berat dalam penghasilan keluarga. Kami menyerahkan ya Tuhan segala beban pergumulan kami pada usia lanjut kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, menjalani hari-hari kami dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 4 ayat yang ke-6 menjadi dasar bagi kita untuk membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Selamat mempersembahkan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk membawa persembahan ini. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, persembahan yang kami haturkan kepadamu. Terimalah dan sucikan persembahan ini, supaya layak di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, bila di dalam kami mempersembahkan ini,
terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, mengampuni, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, takut pun lenyap, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, takut pun lenyap, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biarlah Tuhan hidup di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan mengitari kita, Tuhan dalam perkataan kita, Tuhan dalam pemikiran kita, Tuhan dalam istirahat kita, Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan dalam kasih yang kita beri, Tuhan dalam harap yang kita nanti, Tuhan ketika hidup penuh sanda dan tawa, Tuhan ketika melewati lembah air mata. terimalah berkat Tuhan. Kiranya Kristus yang bangkit membangkitkan engkau, membuat imanmu berkobar dan semangatmu menyala-nyala. Sebab dia hidup, engkau pun akan hidup dalam hari esok yang penuh harapan.